yang kita sayangkan, bahwasanya kita ingin ingatkan kawan-kawan kita dalam Islam itu, bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Waduh, 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 waduh. Ini Nah, statement. kenapa saya bilang demikian? Mm, Karena perwujudan kelakuan kaum ulama dalam syariat Islam dengan perlakuan Nabi Muhammad adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau ulama misalnya mengargumenkan, menarasikan, oh ini cuman hanya kesalahan ulama, salah tafsir, salah, itu omong kosong. Karena yang mereka lakukan adalah memang berdasarkan kitab-kitab yang mereka pegang. betul, betul. Artinya mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan Nabi. Kan demikian. Betul, betul, betul. Seperti Muhammad memerangi Yahudi, memerangi umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan oleh Muhammad ya. Kemudian kalau ada umat muslim yang sekarang melakukan itu, sebenarnya itu meneruskan ajaran Muhammad gitu ya. Iya, Betul, betul, iya. betul. Ya, itulah kita ingin mengajak kaum muslim ini untuk bisa jujur, terutama mereka-mereka para cendekiawan muslim agar bisa jujur sehingga kita bisa berdialog secara produktif. Oke. Ya kan? Oke, ini satu ini, Mas. Artinya begini, Pak Cakra, selama Anda memperdalam agama Islam, memang inti dari agama Islam ini akhirnya memang mengajarkan kebencian kepada umat lain, betul ya? Itu diantaranya, benar. Oke. Jadi makanya saya bilang gini, teman-teman. Saya sebenarnya mau ngangkat tema ini, tapi mungkin nanti tema ini agak sedikit sedikit kontroversi. Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur nih Pak Cakra, sebenarnya agama Islam tuh bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bener nggak ya? Iya, iya, Iya. iya, Karena dia mengajarkan jangan berteman kecuali dengan orang Muslim, iya, ya kan? Jangan bersahabat kecuali dengan Muslim. Jangan, bahkan ada hadis mengatakan jangan makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. iya, iya. Jangan, Jangan memilih pemimpin yang bukan Muslim, betul? benar. Nah, sementara undang-undang dasar kita mengatakan bahwa seorang presiden itu adalah warga negara Indonesia, tidak disebutkan agama apa, betul kan? Iya, Tapi kalau dalam Muslim dilarang memilih pemimpin yang bukan Muslim. iya, Makanya saya bilang sebenarnya ajaran agama Islam ini bertentangan dengan dasar-dasar falsafah negara kita. iya, iya, Nah, cuman memang orang nggak berani bersuara Pak Cakra, nggak berani. iya, iya. Gitu. Jadi ini teman-teman tolong direkam kalau teman-teman mau merekam ya. Saya mengatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah bangsa ini. Iya, iya. Gitu. Makanya hukum termasuk dia yang berkaitan dengan ini ya, dengan syariat Islam itu apa namanya, bab penistaan agama itu sangat bertentangan dengan azas-azas Pancasila sekira dan azas-azas Undang-Undang 45 terutama pasal 29. Oke, oke. Iya, Ya, itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman mempelajari dasar negara kita itu kan Pancasila. Kemudian falsafah kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sementara dalam undang-undang dasar kita ya, itu disebutkan bahwa yang boleh jadi presiden itu adalah warga negara Indonesia ya, berumur sekian sekian sekian. Tidak ada di situ agama tertentu. iya, Tetapi menurut hukumnya Islam, jangan memilih pemimpin kecuali yang Muslim. iya, Bagaimana mungkin ajaran agama Islam itu bisa sejalan dengan hukum atau undang-undang dasar? Begitu. iya, iya, iya. Makanya dulu pernah Egy Sujana itu mengeluarkan satu statement bahwa selain agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Makanya saya balik nih sekarang. Sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah agama Islam. Iya, iya. Begitu. Itu benar. Memang itulah masalah. Makanya syariat Islam itu sangat bermasalah bagi Indonesia sekira. Karena semakin orang Muslim tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin mereka Memberontak ya.
Oh, ya, benar. dan ingin mendirikan negara syariat itu. Ya, benar. Iya. Jadi buktinya, kita bicara bukti ya teman-teman. Lalu apa buktinya bahwa ajaran agama atau syariat Islam itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah negara kita? Buktinya gerakan-gerakan pemberontakan seperti DITII, ya kan, Permesta, Kahar Muzakar, itu sudah kita lihat dari sejarah bangsa kita berdiri, mereka selalu ingin memberontak Ya. gitu untuk menggulingkan kekuasaan, untuk mengganti dasar hukum kita dengan syariat Islam. Itu adalah bukti bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Ya, benar. Itu makanya Islam yang berlandaskan teologi atau ideologi itu sangat bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan, sangat bertentangan dengan azas-azas universal, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, ini yang sering orang Islam tidak mengerti. Makanya kalau kita ajak mereka untuk membuktikan secara konkret mekanisme untuk mewujudkan aswatun hasanah dan agama yang rahmatan lil alamin secara ini ya methodical, secara yang bisa ditempuh langkah-langkahnya itu bagaimana, itu susah karena tidak berlandaskan kepada azas-azas yang ada pada diri kita sebagai manusia. Tetapi karena keyakinan yang buta kepada dogma buta, ini yang membuat orang Islam ini terperangkap dalam slogan. Jadi mereka menganggap, misalkan begini, ada amal ma'ruf. Yang dimengerti umat amal ma'ruf adalah kerja baik. Tetapi kalau kita pelajari semakin mendalam, yang dikandung amal ma'ruf ternyata kerja jahat. Memerangi orang lain, ya kan, kerja yang menipu demi agama, banyaklah, terutama dalam dimensi syariat Islam. Itu sudah di mata kita semua dan kawan-kawan di bawah bisa menelusuri mereka sendiri dan buktinya sudah banyak, bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara, bahwasanya syariat Islam tidak dapat mengangkat marwah satu bangsa. Iya, betul sekali. Dan tidak pernah mengangkat marwah kita secara jasad, apa namanya. Betul. Artinya gini, kita kan harus bercermin dari yang sudah-sudah gitu ya. Ya. Contoh, bahkan di zaman Muhammad saja itu ketika pada zaman Khilafah Rasyidin itu, bagaimana penerus Muhammad itu terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi disintegrasi, terjadi peperangan, saling tikai, saling bunuh, ya kan? Bagaimana seorang pemimpin saja seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abu Thalib, seperti Utsman bin Affan itu berakhir dibunuh. Gitu kan? Itulah satu bukti bahwa kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa syariat Islam itu memang membawa sesuatu yang baik begitu. Dari yang sudah-sudah terjadi, di mana ada syariat Islam, di situ ada kekacau balauan. Seperti misalnya yang terjadi sekarang di Afghanistan, di Pakistan, Syria, bahkan di zaman-zaman setelah Muhammad sendiri itu kekacauan di mana-mana begitu. Benar, termasuk di Afrika Barat itu kan orang-orang yang sangat radikal, itu kan mereka menggunakan syariat Islam. Itu negara-negara mereka kena anjlok, padahal sumber daya alam yang dikandung oleh negara mereka itu kan sungguh banyak. Tetapi karena syariat Islam, umatnya itu miskin. Karena ya orang takut untuk datang ke sana untuk menanam modal, untuk mengembangkan satu bisnis. Kemudian etika kerja masyarakat setempat ini tidak menunjukkan dan tidak bisa membuat investor ini aman. Oke. Termasuk ya sekarang ini kan contoh bagi masyarakat Indonesia bisa melihat di Aceh. Sekian lama sudah ada Islam di Aceh. Nah, ternyata peradaban manusia tidak dapat mengangkat marwah masyarakat Aceh itu sendiri kepada peradaban yang maju mulia. Oke. Nah, artinya syariat Islam memang bukan